untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau menghadiri kegiatan kami pada hari ini, hari Selasa 28 April 2020. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, semoga sehat lahir batin dan semoga kegiatan pagi hari ini bisa menambah amal ibadah kita, apalagi di sini pada saat ini adalah bulan Ramadan. Nah, pada pagi ini saya akan perkenalkan dulu dari seluruh tim kami, yaitu tadi yang sudah pertama kali membuka acara ini adalah host Ibu Sinta Rini yang bertugas di SMK 1 Barekbek Ciamis. Kemudian saya sendiri sebagai moderator, tadi sudah diperkenalkan, Tri Bekti Handayani dari SMK Al-Huda Turala, dan narasumber kita pagi ini adalah Ibu Susanti Amalia MPD yang akan menyampaikan materi berjudul Common Mistake in English. Nah, kenapa ini? Beliau mengambil materi tersebut karena bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional yang dianggap penting untuk dipelajari dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Sebagai bahasa asing tentunya banyak perbedaan dalam hal antara kosakata dan tata bahasa atau grammar yang menyebabkan kesalahan pada penggunaan. Maka untuk itulah di sini kita akan berdiskusi bersama-sama untuk mengulas kumaha caranya supaya kesalahan itu tidak terjadi pada siswa. Nah, sebelum pemaparan materi dimulai, di sini saya akan menyampaikan dulu aturan main kita. Nanti setelah pemateri narasumber menyampaikan materi, maka nanti kita akhiri dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab itu nanti setiap peserta dipersilakan untuk bertanya dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Dan diharapkan pertanyaan tersebut tidak ada pertanyaan yang sama atau terulang untuk 2 kali. Nah, sebelum menyampaikan pertanyaan, kami harap Bapak Ibu untuk menyebutkan nama dan asal sekolah. Ya. Mungkin itu pembukaan yang bisa saya sampaikan. Maka waktu dan tempat saya persilahkan untuk narasumber menyampaikan materi. Mangga Ibu, maaf sebentar, ada yang tertinggal. Maaf ini, ada yang tertinggal ya. Saya akan perkenal dulu presenter kita ini, yaitu seorang ibu yang sudah memiliki satu putri. Nah, beliau ini dulu lahir di Ciamis tanggal 25 Februari 1991, tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangkusuma nomor 26 Ciamis. Wah, ini orang Ciamis ya. Kemudian beliau pendidikan S1-nya di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, mengambil jurusan bahasa Inggris, dan melanjutkan pendidikan S2 pasca sarjananya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sama linier. Beliau mengambil jurusan bahasa Inggris juga. Nah, itu mungkin sekilas sedikit tentang narasumber kita. Maka waktu dan tempat saya persilakan narasumber untuk menyampaikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sinta sebagai host dan Ibu Tris Bator. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing aja ya Bapak Ibu tentang common mistakes in English. Sebenarnya buku based on TJ VT Kids, bisa dilihat ini sebenarnya ada bukunya. Jadi saya share sedikit aja apa yang ada dalam buku ini, karya TJ VT Kids. Nah, common mistakes itu apa sih? Common mistake itu kan ya Bapak Ibu. Mistakes itu adalah kesalahan. Nah, berarti kesalahan-kesalahan yang umum yang biasa kita lakukan dalam berbahasa Inggris. Seperti kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bukan bahasa kita, tapi merupakan bahasa asing bagi orang Indonesia.
Nah, sebagai bahasa asing, bahasa Inggris itu punya tata dan aturan sendiri. Nah, biasanya yaitu kadang-kadang yang membuat kesalah gitu. Tapi sebenarnya pada prakteknya ketika kita menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi, yang terpenting adalah understanding atau memahami. Namun kita juga harus tahu tata cara yang benar dalam penggunaannya. Oke. Apa saja sih mistakes atau kesalahan yang biasa diungkapkan atau dilakukan oleh kita? Nah, yang akan saya bahas yaitu di sini. Oke. Biasanya mistake yang sering terjadi berkaitan dengan grammar tata bahasa. Karena kalau speaking yang komunikator itu saling mengerti gitu, meskipun tata bahasanya itu tidak jelas. Nah, di sini common mistake yang saya akan bahas yaitu tentang misuse form. Misuse form itu adalah penggunaan bentuk yang salah gitu. Nah, di mana penggunaan yang salah yang pertama yaitu adalah salah menggunakan preposition, using. Yang selanjutnya adalah misuse di infinitive, ya, kesalahan pada penggunaan infinitive, dan the use of wrong tenses. Jadi penggunaan tenses yang salah. Kita langsung aja ya ke pembahasan nomor 1, yaitu tentang preposition. Nah, mungkin udah mengenal tentang preposition. Preposition itu adalah kata depan. Di bahasa Indonesia juga ada ya kata depan. Namun di bahasa Inggris itu lebih banyak lagi. Jadi preposition itu tidak hanya in, on, dan at. Biasanya yang sering kita temui itu adalah in, on, at untuk menerangkan tempat, waktu, atau posisi. Misalkan in the box, artinya di dalam box, on the table, ya. Dan sama juga at, misalkan at the school. Nah, itu untuk menyenangkan keterangan tempat atau posisi. Nah, di bahasa Inggris itu banyak lagi yang termasuk position ternyata. To, with, about, by, on, from, dan against, for itu juga termasuk preposition. Yang akan saya bahas di sini adalah posisi setelah certain word, setelah kata tertentu. Artinya ada beberapa kata yang harus menggunakan preposisi, ya. Oke, kita coba aja. Saya minta Bapak Ibu untuk menebak di sini. Saya kasih soal yang pertama itu Christians believe bla 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 on Jesus Christ. Nah, di sini believe ini kan artinya percaya. Nah, kalau misalkan kalimatnya hanya Christians believe, nah itu belum selesai kalimatnya. Jadi percaya kepada siapa? Nah, kepada itu adalah preposisi. Nah, preposisi yang mana yang paling tepat? Di sini tuh pilihannya ada 2. Biasanya yang sering digunakan itu ada to, ada in. Nah, ini salah satunya itu salah. Nah, kira-kira coba tebak dulu apa yang mana preposisi yang benar. Apakah Christians believe to atau Christians believe in? Ya. Udah ya nebak. Oke, jawabannya adalah Christians believe in Jesus Christ. Jadi orang-orang Kristen itu percaya terhadap Yesus, ya. Nah, believe in. Jadi setelah kata believe itu harus dibarengi dengan preposisi in. Dan ini harus ingat. Jadi nggak kalau misalkan memakai itu salah. Selanjutnya, maaf mungkin ini menghalangi. Nah, oke, sini. Many people complain bla 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 the heat. Nah, banyak orang itu komplain. Komplain apa? Nah, pakainya preposisi yang mana? For atau of kira-kira? Oke, jawabannya adalah many people complain of. Jadi, meskipun mereka komplain terhadap atau kepada panas, ya, tapi yang benar adalah complain of. Jadi setelah complain itu preposisinya of. Nah, yang ini selanjutnya. I congratulate you bla 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 your success.
ya. Oke, saya memberikan selamat kepada kamu bla 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 your success. Kira-kira preposisi yang tepat itu apa? On atau for? Oke, jawabannya adalah I congratulate you on your success. Jadi setelah congratulate itu harus on preposisinya. Nah, ini harus diingat-ingat ya Bapak Ibu, nggak boleh salah kalau misalkan kita mau benar menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, ini banyak sekali preposisi after certain word. Accused of, accustomed to, afraid of, aim at, angry with, atau at. Nah, ini bisa dua. Kalau angry itu kan, nah kalau menggunakan angry with itu seorang atau someone gitu, orang. Atau misalkan memakai angry at terhadap something atau sesuatu. Saya kasih contoh, misalkan saya marah dengan pacar saya. I am angry with my boyfriend misalkan. Tapi kalau misalkan menggunakan at, misalkan saya marah terhadap sesuatu, misalkan komputer saya rusak, loading. I am angry at the computer gitu. Nah, itu perbedaan menggunakan with sama at. Kalau arrive at sama arrive in itu perbedaannya. Kalau arrive at itu untuk tempat yang lebih spesifik. Misalkan arrive at the school, arrive at the airport. Kalau menggunakan in itu untuk digunakan untuk negara. Misalkan arrive in London, arrive in Indonesia. Jadi jangkauannya tuh luas gitu untuk negara. Kalau misalkan untuk at itu untuk tempat-tempat yang lebih spesifik. Nah, banyak di sini kata-katanya believe in, benefit by, boast of, careful of, complain of, compose of, conform to, congratulate on, seperti yang tadi dicontoh ya, consist of, cure of, depend on, deprive of, die of, different from, doubt of, or about. Nah, ini sama aja. Jadi kalau untuk doubt, keraguan, itu bisa of atau about. Lalu di sini ada dress in, nah dress in, fail in, full of, good at. Jadi kalau misalkan ingin membuat satu kalimat dia itu bagus dalam matematika, misalkan she is good at mathematics, bukan good on tapi good at. Guard against, guilty of, independent of, indifferent to, jealous of. Nah, bukan jealous to ya. Jadi kalau misalkan saya cemburu terhadap dia misalkan, jadi jangan I am jealous to, tapi I am jealous of. Oke, look at sama married to. Nah, kalau married itu menikah dengan, nah tapi tidak married with, tapi yang benar adalah married to. Oke, next beberapa kata lagi. Nah, di sini ada pleased with, refer to, proud of, related to, repent of, satisfied with, similar to, success in, superior to, sure of, surprised at, suspect of, tired with. Nah, ini sama penggunaannya seperti angry tadi. Kalau tired with itu dengan orang, tired of itu dengan something. Saya kasih contoh, misalkan saya lelah gitu dengan dia misalkan gitu. I'm tired with him. Nah, kalau tired of, misalkan saya lelah dengan pekerjaan, I'm tired of working misalkan. Nah, translate into one of. Nah, itu beberapa ya yang harus diingat. Tidak ada rumus khusus, tapi ini cara untuk ininya adalah harus terus menggunakannya supaya tetap ingat gitu. Oke, selanjutnya kita coba ya untuk exercise nih. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba di kertas kecil aja. Nomor 1 misalkan jawabannya apa. Nah ini ya. Oke. Many people die bla 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 coronavirus. Hanya from atau of. Jadi itu of. Kalau kelihatan itu of ya. Nah, many people have died bla 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 coronavirus. Nah, yang setelah died itu yang benar prepositionnya itu apa? From atau of. Silakan ya. Yang kedua, Yang kedua, my book is different bla 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 yours. Different from atau different than. Silakan dijawab. Yang ketiga, my brother adalah mathematics. Nah, ini
Tadi saya sudah sebutkan. Good itu Posisi yang tepatnya apa? Good in atau good at? Selanjutnya, she is not interested bla 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 for her work. Interested for atau interested in. Number 5, can you look bla 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 the beautiful flowers? Nah, can you look to atau look at yang tepat. Selanjutnya, she was married bla 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 a rich man. Married to atau married with. Selanjutnya, translate this passage bla 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 English, ya. Translate this passage to atau into. The girl is afraid bla the dog. The girl is afraid of atau afraid from. The mountains are covered by atau with snow. He is very jealous bla 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 his girlfriend. Jealous to atau jealous of. Oke, jawabannya adalah many people have died of. Ya. Yang number 2 adalah different from. Yang ketiga adalah good at. Yang keempat adalah interested in. Yang kelima adalah married to. Yang ketujuh adalah passage into. Yang kedelapan adalah afraid of. Yang kesembilan covered by, bukan covered with, ya. Yang ke-10 adalah jealous of, bukan jealous with. Oke, nah selamat kalau misalkan Bapak Ibu udah benar menjawabnya tadi. Nah, setelah misuse from preposition, yang kedua yang akan saya bahas adalah the infinitive. Nah, apa sih the infinitive? The infinitive itu kata dasar. Ada zero infinitive dan to infinitive. Jadi kata dasar atau biasa kita kenal dengan verb 1. Biasanya kata ini adalah verb of action atau kata-kata kerja yang menunjukkan action. Ada ask, bertanya, read, membaca, stop, eat, nah dan sebagainya. Nah, itu adalah kata dasar. Ibu, Ya? Ibu, Ya? dan itu PPT-nya kayaknya nggak jalan ya, PPT-nya nggak ganti, nggak? Oh, ganti nggak? PPT-nya ya, jadi yang dijelaskan dengan yang di PPT kayaknya nggak sinkron. Oh gitu. Mohon, mangga dilanjutkan. Oh, sekarang udah di infinitive belum kelihatannya? Belum Bu, masih preposition after certain words. Kalau di saya udah Bu. Oh, kalau di Bu Udah. Sinta udah. Oh, udah. Ya, ya. Iya. Oh, berarti di saya agak lelet. Oh ya, mohon. Mangga Ibu, Oke. dilanjut. Mohon. Nuhun. Udah ya. Minta untuk Oke, informasinya. berarti kita lanjut di infinitive ya. Di infinitive itu dua seperti yang tadi jelaskan, ada zero infinitive, kata dasar, dan to infinitive. To infinitive itu adalah setelah to itu infinitive. Jadi kata to itu harus menggunakan verb 1. Nah, untuk itu to read, to ask yang menerangkan kata kerja. Oke. Nah, ini bisa berubah dari kata kerja bisa menjadi noun atau gerund. Nah, apa itu gerund atau noun? Jadi perubahan bentuk dari kata dasar verb action menjadi gerund atau menjadi kata benda. Kenapa sih harus berubah dan untuk apa berubah? Nah, saya kasih contoh. Misalkan kalimatnya membaca adalah hobi saya. Nah, bisa kita menuliskan read is my hobby. No, karena read itu adalah kata kerja. Kata kerja itu posisinya di predikat. Nah, bagaimana kalau misalkan membaca itu adalah hobi saya? Berarti si kata read ini harus menjadi noun dulu. Bagaimana caranya? Yaitu digerundkan atau menjadikan verb ing. Jadi kalimat yang benar adalah reading is my hobby. Nah, seperti itu. Itu salah satu fungsinya untuk noun ya. Di sini ada beberapa common rules atau aturan-aturan umum yang harus diingat. Yang pertama adalah to infinitive. Jadi setelah kata to itu harus infinitive ya.
Contohnya tadi to read, to sleep, to write atau to sleep. Nah, tapi ada dua kata yang exception atau kecuali. Jadi setelah to dalam kata ini tuh harus gerund. Nah, kata apa? Yaitu object to itu harus gerund. Used to itu harus gerund. Karena objek itu artinya sama dengan main atau beratan. Jadi bukan objek kepada, bukan. Tapi kalau objek to itu artinya keberatan. Jadi to itu harus gerund atau harus verb ing. Misalkan saya keberatan membuka pintu, misalkan I object to opening the window. Jadi bukan I object to open the window. No. Selanjutnya yang kata kedua adalah used to. Setelah kata used to itu harus gerund. Karena used to itu artinya bukan digunakan, telah digunakan, tapi artinya biasa gitu. Jadi I used to, saya biasa misalkan tidur tengah malam atau sleeping at the midnight. Nah, jadi ini harus diingat, setelah object to dan used to itu harus gerund ya. Selanjutnya, nah mana dengan infinitive dan infinitive. Misal kalimat berhenti membaca ya, stop read, salah. Yang benar itu infinitive. Jadi infinitive itu tidak bisa digabungkan dengan infinitive. Salah satunya harus digerundkan. Jadi yang benar adalah stop reading. Nah, berhenti membaca. Ya, ini harus diingat. Kalau misalkan berhenti tidur, stop sleeping, misalkan gitu. Jadi nggak bisa stop sleep. Selanjutnya, nah setelah preposition itu infinitive. Nah, ini salah ya. Jadi preposition itu kan tadi banyak. Misalkan on sleep, saya saya tidur. A dream on sleep itu yang benar